أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jaga perasaan orang lain. Jaga perasaan orang lain ketika kita komen di sosial media. Kadang-kadang di sosial media ini susah ya. Kita posting yang baik dibilang riya. Tilawah, alhamdulillah hari ini bisa tilawah kita posting nih. Tilawahnya apa Ustadz? Nggak terlalu berlebihan sih, cuman auzubillah sama bismillah doang. Kenapa? Cuman itu doang yang kita nggak riya. Kalau yang lain kan agak-agak riya ya. Atau tambah deh Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Cuman surat Al-Ikhlas yang kita nggak bakalan riya. Kalau surat yang lain kayak misalnya, gue baru hafal surat Al-Muluk loh, saya agak-agak riya gitu kan. Atau gue baru hafal surat Ar-Rahman, agak-agak sombong. Tapi kalau Al-Ikhlas insya Allah aman, nggak bakalan riya. Semua juga pada hafal. Dan biasanya jadi kayak surat pelampiasan, mentok Al-Ikhlas gitu ya. Baca surat apa gitu, bingung, lupa. Terus ya udah deh, qul huwallahu ahad gitu. Ini artinya kita berbeda-beda, terus gimana cara tetap bisa bersatu? Wahdatus syuur, jaga perasaan. Dan itulah stylenya Nabi banget. Nabi sangat menjaga perasaan orang lain, sangat menjaga perasaan orang. Nabi itu nggak kaku, Nabi itu nggak gampang menjudge orang, apalagi kalau dia baru belajar. Nabi itu sangat bisa membesarkan hati orang, itu Nabi banget tuh. Coba baca deh kisah-kisah Nabi, adegan-adegan kecil, adegan ketika Nabi sangat bisa membesarkan hati orang. Contoh, Nabi ketemu para penggembala ternak, duduk nih bareng dengan para penggembala gitu kan, lagi duduk. Untuk membesarkan hati mereka, Nabi bilang apa? Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Akhirnya para penggembala ngerasa kayak, kalau gitu kita keren juga ya. Soalnya profesi kita tuh profesi para Nabi. Itu namanya ra'fah, sangat menjaga perasaan. Makanya Nabi itu disebut bil mu'minina ra'ufur rahim. Sangat ra'uf, sangat ra'fah, jaga perasaan orang banget. Terus ketika Nabi duduk dengan sekelompok sahabat yang miskin, yang makannya roti yang keras, kalau nggak salah namanya kodit. Kodit itu roti, keras banget. Kalau mau dimakan harus direndam dulu di air, baru bisa dimakan, saking kerasnya. Nabi duduk di antara sahabat-sahabat yang makan kodit. Kemudian mereka kayak sungkan gitu, aduh gimana ya, Rasulullah duduk di antara kita, masa mau kita hidangin kodit? Akhirnya Nabi mengatakan, saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan kodit. Sehingga mereka nggak menjadi canggung dengan Nabi, makan bareng-bareng dengan Nabi. Itu namanya ra'fah. Terus Nabi diundang makan di rumah seorang sahabat. Ya Rasulullah, nanti malam buka puasanya di rumah saya ya. Siap, kata Nabi. Terus Nabi ngajak geng beliau. Siapa gengnya Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini yang sering banget diajak Nabi bareng. Kalau yang lain sahabat. Karena Nabi juga punya geng kecil yang biasanya dipakai buat hiking ke atas gunung Uhud. Nabi pernah hiking ke Gunung Uhud, pernah beberapa kali berempat sama gengnya. Abu Bakar, Umar, Utsman naik ke atas Gunung Uhud. Kemudian gunungnya bergetar kayak gempa gitu. Nabi duduk dan mengusap-ngusap gunung itu mengatakan, tenang gunung, yang di atasmu adalah Rasulullah, As-Siddiq, dan 2 syahidan. Artinya Nabi juga punya kelompok kecil yang beliau nyaman diskusi dengan mereka. Ajaklah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, Umar, yuk kita makan, diundang di rumah seorang sahabat. Berangkat. Namanya undangan kan ekspektasinya bakalan dikasih makanan enak, makanannya banyak variasi gitu kan. Ternyata pas sampai di rumah sahabat itu, yang dihidangin tuh cuman sepotong roti. Nggak ada selainya, nggak ada kormanya, nggak ada apapun selain roti doang nih. Nabi nunggu lama, nggak mau kegeeran juga kan, nunggu aja. Udah lama nunggu, laki-laki yang menghidangkan itu duduk di depan beliau, nggak beranjak-beranjak. Akhirnya Nabi nanya, ada selai, kata Nabi, ada lauk? Dia langsung minta maaf ya Rasulullah, nggak ada lauk apa-apa di rumah saya kecuali cuka. Mau Rasul cuka? Kata Nabi, cuka adalah senikmat-nikmat lauk. Cuka adalah senikmat-nikmat lauk. Ini artinya apa? Nabi sangat menghargai orang lain. Dari sana Nabi memulai persatuan. Termasuk ketika ada seorang sahabat namanya Bakroh. Dia tuh kayak mungkin belum tahu fikihnya. Dia pergi sholat berjamaah di masjid. Terus kayak masbuk gitu. Nah ini juga nanti bisa jadi salah satu
persepsi buat kita. Kalau kita masbuk, kata Nabi, kalau kalian tertinggal masbuk dalam sholat, janganlah terburu-buru, berjalanlah dengan sakinatun waqar. Sakinah artinya tenang, waqar itu artinya menjaga adab. Jangan ngelangkahin orang, jangan ngelawan rambu lalu lintas dan seterusnya. Tetap jaga adab dan tenang. Kalau terlewat 1 rakaat, maka tambahkanlah nanti kalian sendiri. Kalau kelewat semuanya, nanti sholatlah dengan buat jamaah baru dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jangan panik. Akhirnya Bakroh datang ke masjid dalam keadaan masbuk. Nabi udah takbir, dia masih di luar. Akhirnya dia buru-buru. Pas dia sampai di pintu masjid, Nabi takbir untuk ruku. Nabi ruku. Jamaah ikut ruku. Akhirnya Bakroh karena nggak pengen ditinggalkan oleh Rasulullah, dia pun bertakbir di pintu masjid. Kemudian dia ruku di pintu masjid. Udah gitu dia berjalan sambil ruku ke arah shaf. Jalan, itu sholat seru banget. Jalan sambil ruku ke arah shaf. Sampai setelah masuk ke shaf, dia ikutin sholat Nabi. Begitu selesai sholat, dia ngomong ke Nabi, Rasul, semalam saya sholat, tadi tuh saya sholat seru loh, kata dia. Kata Nabi, seru gimana? Iya, saya takbirnya di pintu, terus udah gitu saya ruku, udah gitu saya jalan gitu ke arah shaf. Boleh nggak kayak gitu ya Rasul? Apa jawaban Nabi? Lain kali jangan diulang ya, sambil tersenyum. Bukan dasar kamu ahli bid'ah terus kamu neraka. Enggak. Padahal kan Nabi yang punya sunnah kan ya. Nabi yang punya hadis. Tapi beliau mengatakan lain kali jangan diulang ya. Gitu doang. Kalimat lain kali jangan diulang. Bikin ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu tidak sah. Ada yang mengatakan itu makruh. Ada yang mengatakan itu tidak masalah kalau dia tidak tahu. Allahu alam. Yang jelas Nabi tersenyum. Kenapa? Menghargai Bakroh. Menjaga perasaannya. Kayak gitu juga dengan Bilal. Bilal pernah kayak curhat gitu sama Nabi. Gara-gara dia pernah duduk di depannya Nabi, di sebelah kanannya Abdullah ibnu Abbas. Tahu sendiri kan ilmunya Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi yang dikenal dengan istilah Hibrul Ummah. Tintanya umat, saking banyaknya ilmu beliau. Pas habis sholat, Nabi wiridnya panjang banget. Wiridnya Nabi panjang banget, sejam wirid, zikir doa, panjang banget. Ibnu Abbas juga kayak gitu, wiridnya sangat panjang. Sementara Bilal, dia nggak punya stok wirid. Dia nggak hafal banyak caption dalam doa. Sehingga captionnya ya itu-itu aja, asal posting captionnya sama. Nah akhirnya setelah selesai Nabi dengan Ibnu Abbas wirid, Bilal curhat sama Nabi, ya Rasulullah, saya tuh gimana ya? Wirid saya sederhana sekali, nggak seperti Rasul dan Ibnu Abbas, wiridnya panjang-panjang, dan danah Nabi dan danahnya Ibnu Abbas tuh panjang banget, sedangkan saya enggak, gimana ya Rasul? Kata Nabi, wahai Bilal, kamu baca apa kalau lagi wirid? Kata Bilal, saya paling doanya gini ya Rasul, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Cuma 4 hal. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Cuma 4 hal doang yang diminta oleh Bilal. Cuman itu aja ya Rasul, saya ulang-ulang terus biar kelihatan lama kalau bahasa kita mah ya. Terus Nabi bilang apa? Ya Bilal, wirid kami panjang tapi intinya itu-itu juga. Coba lihat Rasulullah menghargai Bilal. Wirid kami panjang tapi intinya itu-itu juga. Karena inti dari wirid itu kan meminta 4 hal itu kan. Ridho Allah, surga Allah, berlindung dari kemarahan Allah dan neraka. Walaupun panjang kemana-mana, Allahumma inni ilaika aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu a'udzu bi'izzatika an tudhillani antal hayyul ladzi la yamut wal insu wal jinnu yamutun. Banyak doanya Nabi tapi intinya 4. Sehingga Bilal merasa, oh enggak apa-apa ya Rasul, enggak apa-apa kata Nabi. Ini menghargai Bilal. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Amalan mereka walaupun kecil, Nabi menghargai. Termasuk kayak Bilal itu salat syukur wudu, Nabi hargai apa? Aku mendengar suara terompah atau sendalmu di dalam surga, wahai Bilal. Cuman syukur wudu doang coba. Sehingga Nabi mengatakan, La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan kebaikan. Baik untuk diri kalian atau untuk orang lain. Jangan kita katakan, itu amalan cemen, itu amalan receh, itu amalan segala macam. Tidak. La tuzaku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kita menjudge orang dari penampilannya. Jangan kita menjudge orang dari pakaiannya. Jangan kita menjudge orang hanya dari
apa yang terlihat secara zahir. Bisa jadi seseorang yang tidak dikenal dengan ahli ibadah, tidak dikenal sebagai ahli ilmu, tidak dikenal sebagai ahli jihad, tapi kata Nabi, huwa min ahlil jannah, tapi dia ahli surga. Dia bukan ahli ilmu, dia bukan ahli ibadah, dia bukan ahli kekuasaan, dia bukan ahli jihad, tapi yang istimewa apa? Huwa min ahlil jannah, dia itu ahli surga. Apa kelebihannya Ustadz? Ditanya oleh para sahabat, apa kelebihannya ya Rasul? Ternyata setelah dikepoin, kelebihannya itu apa? Dia amalnya amal hati. Gak pernah dengki sama orang, gak pernah bete sama orang. Kalau ada orang yang dapat nikmat, dia yang happy duluan. Kalau ada orang yang dapat musibah, dia yang sedih duluan. Kalau ada orang yang bersalah ke dia, dia doain, dia maafin. Ibadahnya, ibadah hati, ibadah perasaan. Perasaan apa? Perasaan syukur, perasaan sabar, perasaan tawadu, perasaan lega, perasaan syarhus sadar. Itulah ibadah dia. Makanya kita tidak bisa meremehkan orang lain. Jagalah perasaan orang lain, walaupun mungkin kita lihat dia baru belajar. Bahkan seseorang yang baru belajar berhijrah sekalipun, bisa jadi orang yang setelah paham agama, nanti ibadahnya akan jauh lebih baik di sisi Allah.